Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Sejumlah daerah mengklaim telah mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity karena rata-rata vaksinasi telah menjangkau 70% penduduk. Para pakar kesehatan mengingatkan saat ini herd immunity masih dalam proses pembentukan dan potensi penyebaran COVID-19 masih mungkin terjadi. Kekebalan komunal atau herd immunity menjadi jalan keluar pandemi COVID-19. Kondisi itu dapat tercapai bila 70% penduduk di suatu daerah tertentu sudah menerima vaksinasi COVID-19. Saat ini, capaian vaksinasi yang paling baik didominasi oleh kota-kota di Pulau Jawa. Bahkan di Jakarta, vaksinasi COVID-19 telah menjangkau 90% penduduk. Sementara itu, berdasarkan data keseluruhan jumlah vaksinasi dari Kementerian Kesehatan, dari 34 provinsi di Indonesia, sebanyak 21 provinsi sudah menjangkau 70% vaksinasi. Sedangkan 13 provinsi lainnya masih di bawah 70%. Capaian vaksinasi terendah berada di Provinsi Aceh, Papua, dan Sulawesi Barat. Sejumlah pakar kesehatan menilai penyebaran COVID-19 masih bisa terjadi saat proses pembentukan kekebalan komunal jika masyarakat kembali lengah dan terlalu euforia. Pengawasan ketat perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mengawasi mobilitas warganya, terutama saat musim libur tahun baru. Ya, dan untuk membahas lebih lanjut seperti apa progres pencapaian herd immunity di Indonesia, kita akan langsung saja berbincang bersama Ibu Mas Dalina Pane, selaku Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Selamat pagi Ibu Masda, apa kabar? Selamat pagi Priscilia, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bu Masda, kalau kita berangkat dari data-data kemudian per provinsi begitu ya, di kota-kota besar sudah mencapai herd immunity-nya 70% masyarakatnya sudah mendapatkan vaksinasi lengkap begitu. Nah, apakah memang dengan melihat data tersebut bahwa proses pembentukan herd immunity secara kesehatan masyarakat di Indonesia ini sudah terbentuk atau masih harus ada yang dicapai begitu Bu? Dan harus ada yang diwaspadai begitu? Ya, jadi herd immunity itu memang didapat bukan cuma dari vaksin saja, Priscilia. Terinfeksi juga menghasilkan herd immunity. Jadi apakah sudah tercapai? Memang variasinya cukup besar. Kalau di datanya update ya vaksin kemkes.go.id sebenarnya yang sudah dosis 2 70% itu 4 provinsi kalau yang update hari ini saya lihat ya. Itu DKI, Bali, Yogyakarta, DIY dan Kepri ya. Nah, sisa yang lain itu 70% mungkin di dosis 1. Nah, jadi apakah herd immunity pada saat ini sudah terjadi? Tentu saja sejak awal pandemi herd immunity itu terus berjalan. Walaupun perlahan herd immunity itu sudah berjalan dan saat ini sudah 20 bulan. Tetapi untuk membuktikannya tentu harus dilakukan survei serologi. Survei serologi itu untuk melihat berapa persen sebenarnya kekebalan komunal itu sudah bisa dicapai. Karena pada beberapa orang kadang-kadang vaksin juga menghasilkan antibodi yang tidak begitu banyak dan pada beberapa bulan kemudian dia menurun lagi. Tetapi setidaknya sudah dikenal oleh tubuh kita bahwa ada virus yang bernama COVID-19 yang suatu saat kalau dia masuk ke dalam tubuh kita sudah bisa memberikan perlawanan. Nah, jadi itu yang harus dipahami dari herd immunity. Kalau kita lihat beberapa negara Eropa yang cakupan vaksinnya sudah dari Juni sebenarnya 70-80%, hari ini mereka tetap saja punya kasus yang banyak ya. Inggris, kemudian beberapa negara Eropa dan kenaikan kasus di Eropa pada minggu-minggu ini cukup signifikan untuk meningkatkan kasus di dunia. Apakah kemudian di sana tidak ada herd immunity? Tentu sudah terbentuk juga. Hanya pada beberapa strain baru yang juga under investigation, ini juga yang menjadi pertanyaan apakah strain yang baru ini kemudian escape antibody. Kalau dia escape antibody artinya antibody yang dihasilkan dari vaksin itu kemudian tidak relevan untuk strain yang baru. Tetapi menurut beberapa ahli
walaupun kasusnya banyak, tetapi gejala yang ditimbulkan itu cukup ringan. Itu juga merupakan salah satu kriteria dalam pengendalian. Tidak apa-apa kasusnya cukup banyak, tetapi yang meninggalnya sedikit sekali. Karena terinfeksi juga merupakan bagian dari peningkatan herd immunity. Saya kira itu konsep tentang herd immunity. Artinya walaupun kita cakupan vaksinnya sudah tinggi, tetapi bukan berarti kita bebas dari peningkatan kasus. Kalau ternyata strategi pencegahan yang lain seperti 3M dan 3T tidak kita lakukan dengan disiplin. Baik, kalau kita melihat dari bagaimana capaian yang harus kemudian didapat begitu ya, 80% masyarakat secara nasional ya Bu ini harus mendapatkan vaksin COVID-19. Terus sekarang meluas lagi tambahannya dengan juga adanya vaksinasi untuk anak 6 sampai 11 tahun. Nah, kemudian bagaimana hal tersebut supaya juga menjadi dorongan untuk kita benar-benar bisa mencapai herd immunity tersebut, dan apakah sebenarnya untuk peran dari vaksinasi ini penting gitu, karena kalau kita lihat ketika beberapa kota begitu masyarakat sudah mendapatkan vaksin kedua begitu, mereka sudah bebas saja melakukan kegiatan dan sudah merasa aman begitu. Nah, ini seperti apa Bu? Ya, jadi kalau overall seluruh Indonesia dalam 10 bulan ini kita baru mencapai 39%, artinya masih kurang dari 40% ya. Padahal target untuk herd immunity kita yang ditentukan di akhir tahun itu adalah 70%. Jadi kerja keras kita ini 1,5 bulan ke depan mampukah mengejar 30% sisanya. 30% sisa ini kalau dikalikan dengan target yang 208 juta penduduk itu adalah angka yang besar. Karena itu bagi mereka-mereka yang sudah mendapatkan otorisasi untuk bisa divaksin seperti anak-anak sekarang ya usia 6 sampai 11 tahun, menurut pandangan kami itu sebaiknya bisa langsung divaksin. Memang konsep vaksin itu sebenarnya diberikan kepada kelompok berisiko, kelompok yang risikonya tinggi. Siapa kelompok risiko tinggi? Yang pertama tenaga kesehatan, karena setiap hari mereka pasti akan bertemu dengan suspek ataupun probable terkait dengan COVID, karena urusannya bertemu dengan orang sakit. Kemudian yang kedua adalah usila. Usila itu memiliki hampir 70-80% usila itu memiliki penyakit degeneratif, komorbid yang cukup berbahaya untuk COVID. Karena itu dia menjadi prioritas kedua untuk divaksin. Dan ini PR kita, usila ini agak sulit untuk diakses ya, untuk menerima vaksin. Kemudian yang ketiga tentu sebenarnya bayi dan balita, tetapi bayi dan balita belum ada vaksinnya ya, sampai hari ini ya. Kemudian yang keempat tentu saja mereka-mereka yang memiliki risiko, dan karena COVID ini sudah risikonya untuk seluruh rakyat, maka mereka menjadi prioritas keempat. Nah, jadi apakah anak-anak usia sekolah itu sudah mesti divaksin? Kalau memang vaksinnya tersedia, kemudian saat ini sudah dimulai pembelajaran tatap muka, sudah cukup lama, maka menurut pandangan kami agar orang tua juga tenang, anak-anak juga bisa mengikuti PTM dengan baik, sebaiknya mereka juga vaksin di tahun ini. Tidak usah menunggu sampai 2022. Nah, jadi inilah strategi vaksinasi yang harus dilakukan oleh pemerintah. Tetapi tentu saja ke depan mereka-mereka yang sudah divaksin di bulan Januari atau di bulan Juni, sebagian besar antibodinya mungkin akan turun, karena itulah booster dibutuhkan. Tetapi booster baru bisa diberikan ketika secara etis ya, secara etis ketika seluruh penduduk sudah bisa divaksinasi. Karena kalau tidak, nanti ada diskriminasi di dalamnya. Apa diskriminasinya? Mereka yang bisa akses karena booster biasanya berbayar, itu bisa mendapatkan vaksin dengan lebih mudah dibandingkan mereka yang mengharapkan vaksin gratis. Saya kira itu yang terkait dengan
bagaimana pencapaian vaksin kita ke depan. Ini yang menarik Bu, bahwa ada ketimpangan bagaimana akses vaksinasi ya. Kalau tadi dari pemerintah mungkin memperluas cakupan vaksin, tapi ternyata di lapangan begitu kenyataannya masih banyak masyarakat terkhususnya di kepulauan-kepulauan gitu yang belum mendapatkan, bahkan 70% saja belum begitu ya. Nah ini apa yang menjadi catatan dari Bu Mas Dalina sendiri untuk juga kemudian kita bisa begitu mengakses dan percepatan vaksinasi ini bisa merata begitu Bu? Ya, memang tidak mudah ya. Indonesia ini luas, kemudian daerah DTPK kita menyebutnya ya, daerah yang di kepulauan maupun di perbatasan itu juga cukup sulit untuk diakses oleh vaksin. Karena apa? Karena memang vaksin itu harus dikelola khusus. Ada suhu yang harus diperhatikan supaya vaksinnya tidak rusak, kemudian juga ada kemasan yang harus dijaga supaya dia tidak pecah gitu ya. Nah, yang terpenting adalah bagaimana vaksin ini bisa sampai dengan cepat ke wilayah-wilayah tersebut. Satu lagi yang sebenarnya menjadi PR kita, bagaimana memperluas distribusi vaksin itu sampai ke daerah. Kalau kita lihat sebenarnya vaksinasi ini bukanlah program pertama. Di Puskesmas sampai ke ujung Indonesia itu ada vaksin dasar ya, imunisasi dasar yang diberikan pada bayi. Semua bayi kita 90% ya, bayi-bayi kita harus diberikan. Bu Masda masih terhubung bersama kami? Kendala jarak dan waktu mestinya tidak menjadi kendala karena sudah ada sistem atau mekanisme vaksin yang sudah berjalan lebih dari 30 tahun. Baik. Kalau skema itu diikuti, kami yakin bahwa target vaksin yang 70% bisa dicapai di akhir tahun. Baik, masih ada PR bagaimana kemudian mengadakan vaksinasi secara merata begitu ya hingga ke daerah-daerah, dan juga bahkan ini ada ancaman begitu dari varian baru terhadap pencapaian herd immunity kita. Nah, kita masih akan bahas nanti Bu Masda, dan pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali dan melanjutkan perbincangan kita, tetap bersama kami di Halo Indonesia.